man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah karena Allah satu hari saja, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun kalau puasanya dilakukan dengan ikhlas. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Namun 3 amalan ini mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tidak semua orang mampu mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan 3 amalan ini. Yang pertama, amalan sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Kita tahu setiap kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tetapi pahala sabar ini tidak terbatas. Para ulama membaginya menjadi 4. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Artinya sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan sholat, sabar dalam menunaikan zakat, sabar menjalankan ibadah puasa, sabar bersedekah, sabar berwakaf, sabar berinfak, sabar membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Artinya menghindari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, takabur, kikir, hubud dunia, ghibah, menggunjing, merusak, dan seterusnya. Yang ketiga, sabar menerima
ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qada dan qadar. Yang terakhir, sabar menerima ujian, cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, amalan memaafkan kesalahan orang lain. Amalan ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Dan termasuk, mohon maaf, amalan orang-orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas. Pernah suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Akan datang sebentar lagi dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi penghuni surga. Para sahabat penasaran siapa gerangan yang masuk dari pintu itu. Ternyata seseorang yang baru selesai berwudu, bekas air wudunya masih menetes, ia menenteng sandalnya. Keesokan harinya Nabi pun mengatakan sebagaimana di hari pertama, yatlu'u alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi penghuni surga. Para sahabat pun penasaran siapa gerangan. Ternyata orang yang kemarin lewat. Di hari ketiganya pun demikian, orang tersebut yang keluar dari pintu itu. Kemudian ada salah satu sahabat beliau, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ingin mengetahui, penasaran apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut orang ini min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Kemudian beliau mendatangi fulan, orang tersebut, lalu mengatakan, wahai fulan, mohon maaf, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya. Saya berjanji tidak akan pulang 3 hari ke rumah. Bolehkah saya bertamu? Lalu si fulan mengatakan, dengan senang hati, rumah kami terbuka untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As menginap bertamu di rumah tersebut selama 3 hari. Diperhatikan amalan apa sehingga Rasulullah mengatakan dia min ahlil jannah. Sampai malam hari ia tidak tidur, tidak ada amalan istimewa, bahkan ia pun tidak melakukan sholat tahajud pada malam hari, tidak qiyamul lail. Hanya kata beliau, saya melihat ketika dia melilir, ketika dia bangun, terucap dari lisan orang tersebut zikrullah, subhanallah, alhamdulillah, sampai pagi hari. Hari kedua pun demikian, tidak ada amalan istimewa. Sampai hari ketiga tidak ada amalan istimewa. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As pamit, lalu beliau minta maaf, mohon maaf wahai fulan, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Saya bertamu menginap di rumahmu ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut, engkau min ahlil jannah, engkau termasuk ahli surga. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan setiap hari sehingga beliau, baginda Nabi besar, mengatakan demikian. Saya pengen meniru. Ya sebagaimana yang engkau lihat, kata fulan ini, tidak ada amalan istimewa. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Tidak jauh kemudian orang tersebut memanggil, wahai sahabat Rasulullah. Mungkin ini yang menyebabkan Rasulullah mengatakan saya min ahlil jannah. Saya ini punya amalan rutin tiap malam sebelum tidur, memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Tidak ada dalam hati saya dengki, dendam, iri, hati, hasud terhadap sesama muslim. Oh, kata Abdullah, inilah
amalan yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau min ahli jannah, yang tidak semua orang mampu melakukannya, memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah amalan puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah karena Allah satu hari saja, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kalau puasanya dilakukan dengan ikhlas. Mengapa amalan puasa ini termasuk amalan yang pahalanya tidak terbatas? Terekam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu amal ibni adamalah illa shaum. Semua amalan anak Adam itu baginya, untuknya, illa shaum, kecuali ibadah puasa, amalan puasa. Fa innahu li, kata Allah, amalan puasa ini untukku, milikku, bagiku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Seolah-olah Allah ingin memonopoli ibadah puasa untuk dirinya sendiri. Yang lain biarkan, puasa untukku, milikku. Tidak lama lagi, mungkin besok hari kita akan memasuki bulan Ramadan dan akan menjalankan ibadah puasa. Seringkali kita menyebut atau menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ini tanda sesungguhnya ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, mental kita sudah siap menyambutnya, kita sudah siap menjalankan sesuai dengan pola dan contoh yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali mohon maaf kita semangat di awal tetapi loyo di akhir. Tentu ini tidak mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di 20 pertama ibadahnya biasa saja, syukur-syukur semangat. Tetapi di 30 terakhir, di 10 terakhir beliau tancap gas. Ini kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita lebih boros di bulan Ramadan dibanding di luar bulan Ramadan. Bahkan lebih konsumerisme kita ini. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Ramadan ajwada minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Apa-apa yang ada dalam diri beliau, harta-harta beliau infakkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk memenuhi diri sendiri. Dan masih banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa ini sampai hari terakhir dan kita mendapatkan mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang siapapun beribadah, ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan, atau kalau dikalkulasi selama 84 tahun. Mudah-mudahan sekali lagi kita dibimbing, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan 3 amalan ini. Dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fauzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillah
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة